hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya. Pertama, saya pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima ya kita ingin mengajukan lagi kalau mungkin sampai kemudian kasus ini disidangkan dengan saksi dan ahli. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat alasan tidak dapat diterimanya menurut saya agak terlalu sederhana. Karena satu, hakim tidak bisa menemukan kaitan antara pasal yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional pemohon. Ini menurut saya agak aneh. Kan mereka sepatutnya tahu bahwa pasal-pasal yang dimohonkan itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa, ya kan, termasuk Rismond. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, saya merasa aneh. Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond adalah hak atas kepastian hukum, hak atas perlindungan dan lain sebagainya. Nah, pemberlakuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kepastian. Bagaimana mungkin orang melakukan penelitian tiba-tiba kemudian dijadikan tersangka? Ya. Nah, tuh. Lalu berikutnya dia berkeberatan bahwa peneliti hanya peneliti yang dilindungi, hanya akademisi yang dilindungi, hanya aktivis yang dilindungi. Nah, kalau memang hakim MK mau melebarkan permohonan itu, ya kan dia kan tidak ada halangan untuk mengatakan semua bisa kan begitu. Kita membatasi diri karena itulah kepentingan kita. Nanti ditanyakan kepentingan Anda apa. Makanya kepentingan kita katakan kepentingan kita adalah Mas Roy ini adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar. Dia juga aktivis, kita tahu aktivitas sosialnya. Kemudian dia juga sebagai peneliti, paling tidak ada buku Jokowi White Paper. Nah, ke dalam 3 kelompok itulah kita ingin dorong. Kalau MK mengatakan nanti kalau dikabulkan bagaimana dengan kelompok lainnya? Ya silakan MK memutuskannya bahwa itu tidak hanya berlaku pada 3 kelompok ini, tapi juga berlaku pada kelompok yang lain. Kenapa kok jadi sulit gitu loh? Nah, berikutnya lagi adalah MK kemudian mempermasalahkan petitum kita. Katanya petitum 79 itu tidak lazim. Lah, begini, kalau kita mengikuti perkembangan di MK ini mohon maaf ya, beberapa hakim di antaranya kan tidak lebih lama mengikuti MK dibandingkan saya, karena saya mengikuti MK dari periode pertama kan, sejak 2003 MK. Itu MK tuh yang namanya petitumnya itu berubah-ubah, petitumnya itu berkembang sedemikian rupa, nggak ada namanya satu pattern petitum itu atau satu pattern amar putusan. Dulu amar putusannya MK tuh hati-hati sekali membatalkan, mengabulkan, kemudian menolak dan menyatakan tidak dapat diterima, cuma 3 saja.